Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Jumpa kembali dalam materi pembelajaran ekonomi. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum dan fungsi permintaan. Ini ada di buku kalian pada halaman 103 sampai dengan 105. Apa itu hukum permintaan? Hukum permintaan adalah hubungan kasualitas antara P dengan Q dari sudut pandang konsumen. P adalah price atau harga dan Q adalah quantity atau jumlah. Di dalam hukum permintaan, jika nilai P-nya naik, maka akan berakibat pada Q yang berkurang atau turun. Jika P turun, maka Q akan mengalami kenaikan. Dari keterangan ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hubungan antara P dengan Q berhubungan terbalik. Jika P naik, maka Q turun. Jika P turun, maka Q naik. Kemudian, di dalam implementasi atau dalam contoh kita gambarkan sebagai berikut. Misalnya kita memiliki data seperti ini. Ini adalah tabel permintaan bakso. Misalkan harga bakso 3.000, maka konsumen akan membeli 10 porsi. Jika harga naik menjadi 3.500, maka konsumen hanya akan membeli 8 porsi. 4.000 6 porsi, 4.500 4 porsi, dan 5.000 2 porsi. Semakin mahal, maka jumlah yang diminta akan semakin berkurang. Semakin murah, maka jumlah yang diminta akan semakin bertambah. Nah, bagaimana menggambar grafiknya? Kita akan meminta bantuan pada grafik Cartesio seperti yang sudah kalian pelajari di matematika. Ada X dan ada sumbu Y. Hanya saja untuk ekonomi, X dan Y ini akan saya ganti dengan yang Y akan saya ganti dengan P atau price, dan yang sumbu horizontal akan kita ganti dengan Q atau quantity. Yang P kita tulis dari angka 3.000, kemudian 3.500, kemudian 4.000, kemudian 4.500, dan 5.000. Sedangkan yang Q ke kanan kita tulis dari angka terkecil yaitu 2, kemudian 4, 6, 8, dan 10. Setelah itu kita tentukan titik koordinatnya dengan membaca tabel. Jika 3.000 maka 10, maka koordinatnya ada di sini. Jika 3.500 maka 8, maka koordinatnya ada di sini. Jika 4.000, baksonya 6 porsi, koordinatnya ada di sini. Jika 4.500 akan ada 4, dan jika 5.000 akan minta 2 porsi. Kemudian titik-titik koordinat ini kita hubungkan dengan sebuah garis. Nah, garis inilah yang kemudian kita sebut sebagai grafik permintaan. Kita beri simbol D. Apa itu D? D adalah demand atau permintaan. Mudah kan untuk menggambar grafiknya? Untuk selanjutnya,
kita akan membuat sebuah fungsi matematika dari data permintaan. Namun sebelumnya, untuk notasi fungsi permintaan kita notasikan dengan Q sama dengan minus A kali P ditambah B, atau P sama dengan min seper A kali Q ditambah B per A. A itu adalah koefisien dan B itu konstanta. Perlu kalian pahami bahwa untuk koefisien fungsi permintaan pasti bernilai negatif. Kenapa bernilai negatif? Karena hubungan antara P dan Q berbanding terbalik, maka akan bertanda negatif. Untuk mudahnya, seperti kalian pernah belajar di matematika, untuk fungsi linier, maka dalam pembentukan fungsi, kita bisa menggunakan rumus P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Bagaimana penerapannya? Coba kita lihat pada contoh berikut ini. Jika P sama dengan P1 sama dengan 3000, Q1 sama dengan 10, P2 sama dengan 5000, Q2 sama dengan 8, 5000, dan Q2 sama dengan 8. Coba kita masukkan pada rumus tadi. P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Kita masukkan P min P1 nya 3000 per P2 nya 5000 min P1 nya 3000 sama dengan Q min Q1 nya 10 per P2 Q2 8 min Q1 10. Kita lanjutkan penghitungnya. P min 3000 maka akan menjadi P min 3000, karena huruf dikurangi angka tidak bisa, tetap kita tulis 5000 min 3000 2000 sama dengan Q min 10 per 8 kurangi 10 minus 2. Setelah itu kita kali silang, kalikan silang, mana menjadi min 2 kali P min 3000 sama dengan 2000 kali Q min 10. Kita hilangkan kurungnya, min 2 kali P min 2P min 2 kali min 3000 maka menjadi plus 6000 sama dengan 2000 Q minus 2000 kali min 10 min 20.000. Terus kita pindahkan ruas. Yang min 2P sama dengan 2000 Q min 20.000. Yang plus 6.000 ini pindah ruas ke kanan akan jadi min 6.000. Selanjutnya akan menjadi min 2P sama dengan 2000 Q minus 26.000. Kita lanjutkan kembali, maka P sama dengan 2000 Q min 26.000 dibagi dengan minus 2. Maka hasilnya akan menjadi 2000 dibagi min 2 berapa? Min 1000 ya. P sama dengan min 1000 Q
kemudian yang min 26.000 dibagi minus 2 akan menjadi plus 13.000 ya. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai fungsi permintaan. Bisa kalian buat menjadi P sama dengan, atau bisa kalian buat menjadi Q sama dengan. Baik, sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini untuk fungsi permintaan dari konsumen maupun grafiknya. Cukup sekian untuk materi kita pada video kali ini, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Tetap sehat selalu, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.